Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, para jamaah, para alim, para hujjaj, para pengurus, Bapak Ibu, dan semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita semuanya sehat, sehat, sehat. Tidak ada satu kurang apapun insyaAllah. Semoga Allah selamatkan kita, Allah berkahi Sya'ban, Allah jumpakan kita di bulan suci Ramadan. Diterima amalan-amalan kita oleh Allah. Warzuqna husnal khatimah. Allah anugerahi kita semuanya husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Hadir merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kita, yakni Al-Quranul Karim, sampai pada surah Al-Ma'idah ayat yang berapa? 17. Al-Adiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Maidah ayat yang ke-17 ayat. Sama-sama kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiha ibna Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a
ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala, ayat yang ke-17 surah Al-Ma'idah sampai ayat yang ke-18 masih berkait dengan Isa alaihissalam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih, sungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ayat yang ada di hadapan kita jamaah mulia, ayat-ayat yang ada ini, ayat 17-18, yaqulu ta'ala mukhbiran wa hakiman bi kufrin nasara
bid'aihim fil masih ibni Maryam wa huwa 'abdun min 'ibadillah wa khalqun min khalqillah. Jamaah mulia, ayat yang ada di hadapan kita ini sebelum mengisahkan bagaimana kekufuran orang-orang Nasrani yang menuduh bahwasanya Nabi Isa itu adalah oknum dari Tuhan. Tuduhan mereka tentang Nabiullah Isa alaihissalam sebagai Allah. Makanya sebenarnya sampai hari ini ketuhanan mereka itu belum tuntas. Konsep ketuhanannya satu sekte dengan yang lainnya berbeda. Ada yang mengatakan Tuhan itu tiga, ya trinitas tapi wujud satu. Ada yang menolak Tuhan itu ya sejak dulu Esa, Allah yang Esa, kan itu kan. Maka tapi Esa itu pun diterjemahkannya berbeda. Ya, Allah itu ya Yesus, Yesus itu ya Allah. Ya, ada lagi kemudian yang berbeda, Yesus itu penjelmaan Allah yang di dunia, berbeda-beda konsep itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kafirlah mereka. Yang ngomong kafir itu adalah Allah. Kafirlah orang yang mengatakan nuduh Nabi Isa itu adalah Allah. Ya, Tuhan Bapa, enggak mungkin. Ya, jadi dia adalah satu di antara hambanya Allah. Ia khalqun min khalqillah, ciptaannya Allah. Kalau mereka terkagum Isa muncul tanpa seorang bapa, ada seorang ibu, kenapa tidak kekaguman itu kepada Adam yang lebih hebat, lebih luar biasa, spektakuler penciptaannya, tanpa adanya bapa, tanpa adanya ibu. Nah, kita nggak mau bahas panjang. Summa qala mukhbiran an qudrati 'alal asya wa qauniya tahta qari wa sultani. Lalu kemudian setelah itu Allah menceritakan kekuasaannya atas segala sesuatu yang ada, semuanya tunduk di bawah aturannya. Qul faman yamliku minallahi syai'a. Kata Allah Ta'ala, katakanlah maka siapa yang kemudian dapat menghalang-halangi kehendaknya Allah. Apakah kemudian Yesus mampu? Tidak. Ya, tidak ada kekuatan yang mampu untuk menghalangi kehendaknya Allah. Kalau Allah mau berkehendak membinasakan Maryam dan anaknya, artinya mewafatkannya, apa ada kekuatan yang kemudian mengekalkannya? Tidak ada kecuali Allah. Artinya seandainya, ya seandainya kemudian lau arada dzalik faman dzalladzi kana yamna'uhu minhu aw man dzalladzi yaqdiru ala sawfi an dzalik. Kalau kemudian mereka itu mengendaki yang sanggup mencegahnya, berarti itu Tuhan. Dan enggak mungkin ada Tuhan selain Allah. Buktinya kemudian Isa yang meninggal, Maryam ya meninggal, Eli Eli lama sabakhtani. Tuhan, Tuhan, jangan kau tinggalkan aku. Berarti dia bukan Tuhan. Karena enggak mungkin Tuhan nyeru Tuhan. Enggak ada jeruk makan jeruk. Ini jamaah mulia. Allah kemudian mengatakan tentang keyakinan kehebatannya itu. Baru selanjutnya Allah membantah orang-orang Yahudi. Kenapa sih kok mereka seperti itu? Allah bantah orang Yahudi. Allah bantah orang yang Nasrani karena mereka mengaku sebagai kekasih-kekasihnya Tuhan. Wa qalatil Yahud, maka orang-orang Yahudi pun kemudian berkata, wan Nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Jadi disebutkan jamaah rahimakumullah, setelah Allah menerangkan tentang kerajaannya, kehebatannya, sekarang Allah bantah kedustaan orang Nasrani Yahudi fi kadzibihim wa iftiraihim. Jadi mereka yang suka ngibul, suka bohong, itu Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata, kami ini kekasihnya Tuhan, kekasih Tuhan, ya, yang pasti akan mendapatkan daripada perkara kebaikan. Kami keturunan yang hebat, kata mereka. Nahnu muntasibuna ila anbiya'i. Kami ini sambung kepada para nabi. Wa umbanu wa lahu bi inayah. Mereka katakan berarti kami ini anak-anak Tuhan.
anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Orang-orang Yahudi mengaku ya sebagai anak Tuhan, menukil daripada Alkitab ya, yang kemudian mengaku bahwasanya mereka adalah anak-anaknya Tuhan. Begitu pula orang-orang Nasrani ya. Ini semuanya adalah sebuah kedustaan yang perlu kita panjang lebar membahas tentang itu. Makanya terangkan dalam surah Al-Jumu'ah juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Ya, katakan pada mereka orang-orang Yahudi itu yang merasa bahwa diri mereka itu adalah orang-orang yang superioritas daripada yang lainnya. Katakan pada orang-orang Nasrani itu, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Ini Allah bantah. Jadi ayat-ayat ini adalah bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakanlah mengapa kemudian Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu. Kalau mereka itu menjadi kekasih-kekasihnya Allah, kenapa kemudian Allah menyiksa mereka? Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka? Kalau memang itu adalah menjadi kekasihnya Tuhan, maka ini adalah pernyataan yang tidak ada dalil sama sekali. Masya Allah. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya dikatakan oleh sebagian kaum sufi itu ya berkata kepada sebagian fuqaha, bagaimana dalam Al-Quran kalian menemukan bahwasanya kekasih ya tidak disiksa oleh yang mengasihinya? Jadi mereka bertanya yaitu ya, adakah di dalam Al-Qur'anul Karim nih ya, tadi qala ba'du syuyukhi sufiyya li ba'dil fuqaha aina tajidu fil Qur'an annal habib la yu'adzibu habiba. Coba terangkan, ada enggak di dalam Al-Qur'an yaitu bahwasanya kekasih menyiksa kekasihnya? Masya Allah ya. Falam yaruddu alaih fatala alaihi sufi hadil ayah qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Maka itu tidak ada ya, tidak ada. Maka sebagian sufi membaca ayat qul falima yu'adzibukum bidzunubikum, katakanlah mengapa kamu menyiksa orang yang kemudian menjadi kekasih. Jadi nggak mungkin seorang kekasih itu kemudian menyiksa kekasihnya. Kalau orang Yahudi mengklaim ia menjadi kekasihnya Allah, di zaman Musa alaihissalatu wassalam mereka pun sempat dihinakan. Bahkan kemudian muncul larangan-larangan kepada mereka, nggak boleh makan apa itu namanya yang enak-enak ya, sebagai wujud hukuman Allah kepada mereka. Ini semuanya adalah sebuah kedustaan. Ya, ringkas ceritanya, yang hebat Allah, yang kuasa Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Maka Allah mengatakan tentang kepemilikannya, Allah lah segala-galanya, pemilik jagat raya, kerajaan langit, kerajaan bumi. Sehingga kemudian manusia itu hanya diperintah untuk menjadi abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan abdinya para nabi. Tapi para nabi pun juga menjadi abdi. Bahkan nabi pun disebut dalam peristiwa Isra pun yang spektakuler, Allah Ta'ala katakan subhanalladzi asra bi abdi, disebut dengan apa? Abdi. Jadi ayat 17, 18 kecaman sekali lagi pada mereka yang menyatakan ada Allah selain Allah itu sendiri. Kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir
wallahu ala kulli syai'in qadir. Hai ahlul kitab Yahudi Nasrani, sungguh datang pada kalian seorang rasul yang menjelaskan syariat kepada kalian. Ayat yang ada di hadapan kita ini mukhatiban ahlal kitabi minal yahudi wan nasara. Allah tujukan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah tujukan kepada mereka bi annahu qad arsala ilaihim rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin la nabiyya ba'dahu wa la rasul. Ya, bal huwa al mu'aqqibu li jami'ihim. Ayat ini jamaah yang mulia, yaitu Allah bicara kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahwasanya Allah mengutus nabi-nabi itu tidaklah kemudian berhenti. Jadi Allah mengutus para rasulnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penutup dari semua para rasul yang ada. Ala fatrah. Ala fatrah itu ketika lama terputus. Makanya di para nabi itu jamaah mulia, Nabiullah Ibrahim itu sampai 19 keturunannya jadi nabi. Masya Allahnya disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Lah 19 itu 99%-nya adalah dari keturunan Ishak, keturunan Israel. Israel itu julukannya Nabi Ishak, artinya amir, pemimpin perang bersama Allah. Itu namanya Israel. Ya, makanya kalau kepada Israel dalam arti diri haram begitu nabi. Ya, makanya ada syekh yang ada di Madinah dalam ceramah di Masjid Nabawi. Kalau Anda mengecam daripada Israel haram, loh Israel yang dikecam hari ini bukan Israel nabi, tapi Israel yang menjadi komunitas sebuah bangsa yang mengaku satu bangsa. Itu beda. Ya, gitu jamaah yang mulia. Jadi Israel itu sebutannya Nabi Ishak. Nabi Ishak, Nabi Ibrahim itu mempunyai anak dua. Pertama Ismail yang lahir pertama dari jalur Ismail, nggak turun ribuan tahun, ya sampai 10.000 tahun lebih, nggak turun seorang nabi hingga kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah dari keturunan yang nomor 2 Ishak itu lahir sampai para nabi-nabi, hampir 18 nabi dari keturunannya Ishak. Dari Ibrahim bin Ishak bin Yakub, dari Ibrahim turun Ishak, turun Yakub, turun Yusuf, terus lah ala fatrah. Setelah kemudian Nabiullah Isa, sejak Nabi Isa itu tidak diutus lagi oleh Allah Ta'ala Nabi, sampai sekitar disebutkan oleh para ulama al-masyhur huwa anna situ mi'ati sana wa minhum may yaqulu situ mi'atin wa isyruna sana, sekitar 600 tahun. 600 tahun, sebagian menghitungnya 660 tahun. Yaitu tidak ada perbedaan karena perhitungan Syamsiyah, perhitungan Qamariyah. Qamariyah itu per 100 tahun itu ada tambahan 3 tahun. Ya, ada tambahan apa? 3 tahun yang ada. Jadi per 100 tahunnya. Makanya dikatakan ya rahimakumullah, setiap 100 tahun selisih 3 tahun. Makanya Ashabul Kahfi itu ada yang mengatakan 300 tahun. Quran mengatakan 309 tahun. 9 itu hitungan Qamariyah, karena per 100 sekitar 3 tahunan lebih perhitungan Qamariyah. Lah jamaah ya rahimakumullah, 600 tahun nggak turun nabi. Makanya disebut dengan zaman fatrah, zaman tidak diutusnya para nabi. Makanya ulama kita mengatakan ibunya Rasulullah, ayahnya Rasulullah itu hidup di zaman fatrah karena nabi belum jadi rasul. Ya, maka sebagian ustadz kurang ajar dengan berkoar-koar, keduanya masuk neraka dan lain sebagainya. Ya, itu zaman fatrah. Mereka itu hidup di zaman apa? Fatrah. Zaman fatrah itu zaman tidak diutusnya nabi. 600 tahun nggak ada nabi. Bayangkan.
Kalau kita hidup pergi ke suatu negara yang di situ nggak mengumandangkan azan seminggu aja, nggak dengar azan, nggak dengar zikir, gimana perasaan hati manusia? Sebulan, dua bulan, 600 tahun. Lah setelah 660 tahun itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan seorang nabi hadir, bukan dari keturunannya Ishak, tapi dari keturunannya Ismail. Di sini hasadam min indi anfusihim. Mereka hasud. Jadi mereka bukan nggak tahu. Wong Nabi belum jadi nabi saja ada seorang namanya pendeta Bahira. Pendeta Bahira mengatakan kepada Abu Thalib, Abu Thalib, ini ponakanmu kayaknya ini nanti jadi orang besar. Kamu jaga dia, keselamatannya diancam. Bla 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 bla, karena ini nanti orang yang diutus. Itu pendeta Bahira. Nabi belum jadi nabi. Bagaimana Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal pun juga demikian pula, nanti kalau aku masih hidup aku bela dia ya Khadijah, karena suamimu ini nanti jadi nabi. Sifatnya bla 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 disebutkan di dalam Alkitab itu. Lah, kenapa mereka seperti itu? Hasadan min indi anfusin, karena punya sifat hasud. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul ke Madinah Al-Munawwarah, ya, Yasrib pada saat itu, maka di situ bercokol orang-orang Yahudi Nasrani, sudah banyak di dalamnya, menantikan kapan ini nabi baru ini yang memberikan pencerahan kepada kita. Ketika nabi itu muncul, ternyata bukan bin Ismail tetapi bukan bin Ishak tapi bin Ismail. Saingan, hasud, iri, dengki menjadikan mereka kemudian mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menjelaskan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nikmat yang besar. Nikmat yang besar, nikmat yang sempurna, Masya Allah. Karena saat itu fakanatin ni'matu bi atamman ni'am wal hajatu ilaihi amrun amam. Fa innal fasad, sebab saat itu fasad, perusakan pada amma jami'al bilad, sebab perusakan sudah berada di mana-mana, waktuyan wal jahla, kebodohan, yas'airil ibad, yang menimpa pada semua daripada umat manusia yang ada, terjadi kegelapan yang luar biasa. Datang Nabi untuk menyinarinya. Makanya Nabi datang, ya, minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman. Maka ini jamaah rahimahullah, jika 600 tahun terjadi kegelapan, orang menyembah manusia, orang nyembah orang nyembah patung, kan itu kan. Zina di tingkat yang tertinggi, minuman keras di tingkat yang tertinggi, riba merajalela dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kenikmatan keburukan itu, bagi para penikmatnya, Nabi SAW datang basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira. Ini loh agama, ini loh pahala, ini loh siksa, ini loh neraka. Maka mereka, orang-orang itu merasa kemudian terhalangi hobi maksiat mereka. Masya Allah. Makanya antakulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, agar kamu tidak mengatakan tidak datang pada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun bawa peringatan. Tidak. Nabi bawa hujah. Nabi datang ke tengah-tengah zaman yang ada yang dikenal dengan jahiliyah. Wa akhrajahumullahu minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kerusakan akhlak menuju keimanan. Wa tarakahum 'alal mahajjatil bayda, ya, wa syari'atil gharra, menerangkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang besar. Maka mereka, orang-orang yang tidak mau baik, merasa hal itu adalah tamparan yang sangat keras. Yakadul barqu yaqtafu absarahum dan lain sebagainya. Para jamaah mulia, dan inilah dakwah. Maka kita ini alhamdulillah, ya, diberikan oleh Allah Ta'ala iman kepada Allah, menikmati agama ini. Makanya disebutkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwasanya nikmat agama yaitu apa? Yaitu nikmat yang paling
sempurna. Ada nikmatul mal, harta, itu adalah adna darajatir rizq, itu adalah rizki yang paling rendah, serendah-rendahnya rizki itu adalah harta. Wal afiyah, sehat, sehat itu a'la darajatir rizq, yaitu rizki yang paling tinggi, lebih tinggi sehat itu nilainya daripada duit. Ya, kemudian anak-anak yang baik, keluarga yang baik, itu afdalur rizq, yaitu rizki anugerah yang yang afdal, yang terbaik. Tetapi kemudian iman, Islam, taat, ridhonya Allah, wa tamamur rizq, ini yang disebut dengan kesempurnaan rizki. Rizki yang sempurna itu ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, ada apa dengan Sya'ban ini? Maka beliau mengatakan antara lain, nanti nisfu Sya'ban antara lain disuruh perbanyak, diperintahkan banyak-banyak ucapin kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Sudah. Makanya nikmat itu Allah perintahkan untuk diingat. Nah, ya kita bahas ringkas. Nikmat itu Allah perintahkan untuk diingat-ingat. Maka lihat cerita ayat 4:20 sampai ayat yang panjang 26. Nah, ini cerita ya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Ringkas cerita jamaah mulia. Jadi Allah menjelaskan kepada hambanya Rasulnya Musa bin Imran. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ajak bicara itu Musa alaihi salatu wassalam berkaitan dengan peringatan yang disampaikan Musa kepada kaumnya mengenai nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala. Jadi orang-orang Bani Israel itu orang-orang yang sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Bahkan nikmat itu jamaah rahimakumullah diturunkan, yaitu nabi-nabi dari keturunan mereka. Nabi-nabi dari keturunan mereka. Sampai la yazalu fihimul anbiya yad'una ila Allah yuhadiruna niqmatahu. Nabi yang satu selesai diturunkan nabi yang lain, nabi yang satu wafat turunkan nabi yang lain, sampai hatta utimu bi Isa bin Maryam, hingga sampai diutuslah oleh Allah Ta'ala terakhir nabi mereka itu adalah Isa putra Maryam. Nah setelah Isa putra Maryam 600 tahun Allah nggak utus nabi. 600 tahun tidak ada nabi yang diutus lagi oleh Allah Ta'ala. Tsumma auhallahu ila khatamil anbiya war rusul alal itlaqi Muhammad ibn Abdillah al-mansubi ila Ismail. Ternyata setelah 600 tahun mereka sudah banyak nabi, puluhan nabi, ratusan nabi. Ya, lama kemudian 600 tahun Allah nggak utus para nabi. Ternyata kemudian puncaknya Allah kasih wahyu satu keturunan dari Ismail alaihi salatu wassalam menjadi penutup para nabi itu yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala, kamu itu orang-orang mulia, insya Allah diperintahkan untuk mengingat nikmat itu. Nah, Nabi SAW asyrafu min kulli man taqaddama minhum. Nabi yang termulia, nabi yang luar biasa, menjadi penutup para nabi-nabinya Allah Ta'ala. Mereka kemudian gak mau terima, mereka iri, gak mau terima. Insya Allah. Nih jamaah mulia. Wa ja'alakum muluka. Jadi Allah perintahkan orang Bani Israel melalui lidahnya Nabi Musa untuk banyak ingat nikmat. Nah, ini pelajaran bagi kita juga. Kita ini kurang apa dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala. Wa qawluhu wa ja'alakum muluka, dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka. Al-khadim wal mar'at wal bait. Ada khadimahnya, punya pelayan, ada istrinya,
punya rumah. Kata Allah sudah cukup. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan perangkat taat kepada Allah. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam satu riwayat hadis, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Siapa orang yang bangun pagi badannya sehat, encoknya hilang, asam uratnya nggak ada cuma dikit-dikit, ya. Insyaallah. Siapa orang yang bangun pagi, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Siapa orang di antara kalian bangun pagi, mu'afan badan sehat, fi jasadi badannya enak, aminan fi sirbi, aman, tidak hidup dalam tekanan moncong senjata, aman. Masya Allah. Kemudian indahu qutu yaumi, ada nasi uduk. Ya, indahu qutu yaumihi, bisa sarapan, bangun pagi, ya, aman, badan sehat, bisa sarapan, walaupun sederhana, ya, iga, sapi bakar atau apa, ya, sederhana saja. Faka'annama hizat lagud dunya bihadafiriha. Cukup itu adalah berarti kamu sudah diberikan oleh Allah kenikmatan dunia dan seisinya. Bangun pagi, badan sehat, aman, bisa sarapan. Masya Allah, itu nikmat yang sangat besar. Ya sudah cukup itu loh, menjadikan kekuatan taat kepada Ta'ala. Berarti mempersiapkan hari ini hatam 1 juz. Mal ya. Masa sarapan gak baca Quran? Mal ya. Ya, yang ngasih makan Allah, yang ngasih kenyang Allah, yang ngasih tenaga Allah. Masa kemudian ayatnya gak dibaca? Terlalu. Oh, paling enggak ya 1 juz. Nggak bisa 1 juz ya setengah juz, nggak bisa ya 1/4. Apalagi ini Sya'ban, Pak. Sya'ban itu adalah syahrul qurra. Sya'ban itu bulannya qurra, bulannya para pembaca Quran. Ya, bulannya Al-Quran. Bahkan dikatakan oleh asharus sahabah bahwasanya yang namanya apa? Sya'ban syahrul Quran qabla Ramadan. Ia adalah bulannya Al-Quran sebelum datang bulan suci Ramadan. Makanya Masya Allah, ini kita alhamdulillah hidup enak, aman, ada masjid 24 jam, ada sholat. Insya Allah, sholat 5 waktunya berkumandang, jalannya enak. Ini sudah alhamdulillah. Insya Allah, para jemaah ya. Orang tuh kalau makan enak, tidur nyenyak, udah cukup. Gak usah korupsi, Pak Wali Kota, gak perlu korupsi. Badan sehat, ya, makan enak, tidur nyenyak. Di rumah tidur, di masjid tidur, saat sholat tidur. Masya Allah, nikmat yang sangat besar jamaah mulia. Lah kata Allah Ta'ala disebutkan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Bahkan kamu diberikan oleh Allah yang gak diberikan oleh Allah kepada orang selain kalian semuanya. Allah gak memberikan kepada orang Yahudi, orang Kibeti, bangsa lainnya, orang Yunani. Yang diberikan bangsa Israel. Banyak keturunan daripadanya jadi nabi pemimpin umat. Lah kok kelakuannya kayak begitu? Allah nyuruh ingat nikmat. Bahkan jamaah rahimakumullah, selanjutnya Allah terangkan tentang ajakan Nabi Musa menuju Baitul Maqdis. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini, Pak, sampai kemudian menuju Baitul Maqdis. Tapi kemudian mereka itu nggak mau. Ini lihat ayat yang ada. Jadi ayat ini ayat 21 ya, itu ayat yang dikecam, yang diakui oleh
orang Bani Israel, orang Yahudi, bahwasanya ayat yang ke-21 Al-Maidah itu diklaim menjadikan mereka pemilik Palestina. Ayat 21. Jadi ceritanya jamaah mulia, mereka kan sudah keluar dari rezim Fir'aun. Mereka keluar daripada rezim Fir'aun itu. Maka otomatis Nabi Musa sebagai tokoh reformasi yang ada pada saat itu ingin menyelamatkan bangsanya orang Yahudi. Jamaah mulia, Mesir itu dihuni oleh dua kelompok besar. Pertama, Betawi Mesir. Betawinya Mesir namanya Kibti. Yang kedua, pendatangnya Mesir yang dikenal dengan Bani Israel. Lah dulu mereka itu hidupnya di Palestina, Gaza, sekitarnya Al-Quds. Ringkas ceritanya, terjadi paceklik hingga sampai kemudian Yusuf alaihissalam menjadi perdana menteri Mesir, kan gitu ceritanya dulu. Lalu kemudian saudara-saudaranya sama Yakub alaihissalam diboyong ke Mesir karena anaknya atau saudara mereka sudah menjadi orang besar. Beranak pinak akhirnya di Mesir. Lama-lama Mesir tidak dipegang lagi oleh orang Israel, oleh Yusuf, tetapi oleh aslinya Mesir, namanya bangsa Kibti. Fir'aun, Ramses I, Ramses II. Fir'aun itu julukan raja Mesir. Ringkas cerita, ketika kemudian Fir'aun itu berkuasa di puncaknya, mereka kemudian marah kepada orang Bani Israel, ditekanlah Bani Israel, dibunuhilah mereka. Gak boleh ada laki-laki yang lahir yang bisa untuk menguasai Mesir lagi. Ringkas cerita, munculnya Nabi Musa. Mereka tertekan. Nah, akhirnya Nabi Musa dalam peristiwa yang besar, yaitu penenggelaman Fir'aun dan bala tentaranya, Musa alaihissalam keluar dari Israel. Nah, ini ayatnya. Maka saat itu Allah perintahkan, hei Musa, ya sudah kamu memasuki wilayah Baitul Maqdis saja, balik kampung. Tapi balik kampung itu dalam surah Al-Baqarah, kembali sedikit, ya itu dengan cara apa? Sujud, tunduk, sebab kampungmu sudah dihuni oleh orang lain. Balik ke kampung itu nyari aman, memasuki bukan memiliki. Ya, di Jakarta sudah nggak jadi pejabat kan itu kan, akhirnya anak-anaknya diboyong pulang kampung di Boyolali sana umpamanya. Sementara Boyolali tanahnya nenek moyangnya itu sudah dihuni oleh orang lain, mereka masih merasa pemilik Nah, itu namanya Bani Israel gitu. Makanya ayat ini mengatakan, ya sudah kamu keluar dari Mesir, daripada Mesir itu sudah nggak kurang kondusif. Walau bagaimanapun hidup aman itu adalah nikmat yang besar daripada makanan enak tapi nggak aman. Maka Allah Ta'ala katakan melalui Nabi Musa, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu. Hei kaum Bani Israel, masuklah kamu ke tanah suci. Yang disambut tanah suci itu al-muqaddasah, itu adalah wallahu a'lam, sebagian mengatakan Bukit Sinai, ya, sebagian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, atau kebanyakan yaitu kota Jericho, ya, yang ada di wilayah Palestina, Jabal Tur, wilayah Palestina. Pokoknya disuruh masuk ke wilayah Palestina. Ini negeri dulu nenek moyang kamu dari sini. Terus balik kampung aja lah, gak usah ke kota, balik kampung. Nah, ketika disuruh masuk, maka lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-22. Jadi sekali lagi, mereka disuruh masuk, bukan disuruh memiliki Palestina. Ini ayat yang diklaim oleh orang Yahudi, ya, berdasarkan firman Allah orang Islam, bahwa kamilah sebenarnya pemilik Palestina, bukan orang-orang Gaza itu. Begitu. Itu alasan mereka lah. Ini ayat ini, mereka memutarbalikkan ayat ini, tidak ada perintah untuk memiliki Palestina. Ayat ini perintah untuk memasuki, ya, untuk memasukinya. Jadi para mulia,
Lah kata kemudian saat itu mereka nggak mau. Lihat ayat yang ke 22, ngeyelnya mereka. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Hei Musa, kami nggak mau masuk Palestina. Tanah dekil, kering, keruntang kayak begitu. Hei Musa, di situ ada kauman jabbarin, ada orang-orang yang besar. Jadi mereka ngomong katanya Palestina itu mereka membuat kebohongan. Jadi bohong itu sudah mendarah daging orang-orang Yahudi itu. Jadi kalau ngibul, bohong, damai, gencatan senjata itu ngibul semuanya sejak zaman dulu. Mereka ngomong, kami ini nggak mampu Musa. Di situ ada orang yang besar loh. Bahkan diterangkan dalam tafsir namanya Auj bin Inak binti Adam yang tingginya 3.333 dan per 3 hasta. 3.000 hasta. Berarti sama dengan 1.500 meter, 1,5 kilo. Ini bohongnya luar biasa. Masa ada orang ya tingginya 1,5 kilo. Ini ngibulnya luar biasa. Ya, bertolak belakang dengan Nabi mengatakan Innallaha khalaqa Adam wa tulu situna dzira'a. Adam itu anaknya awal-awal kata Nabi itu situna dzira'a, 60 dzira'. 60 dzira' itu 30 meter. Gak tahu ke Indonesia kok nyusut cilik-cilik kayak begini ini. Ini kita, ini mbah kita itu kata Nabi itu ukuran tingginya 30 meter. Gak usah dibayangin Bu, 30 meter kentutnya gimana? Ya gak usah dibayangin. Bayangin kentutnya segala. Ya. Ini para jamaah 30 meter. Nah nanti di surga itu balik lagi. Kata Nabi nanti kalian di surga itu pun juga ngikutin Adam awal 30-an meter. Lah bayinya itu 15 meter. Itu bayi. Nah, mereka ngomong, "Hei Musa," lihat ayat yang ada itu, ayat 21 itu. "Fiya qauman jabbarin." Di situ ada kaum yang durhaka. Mereka itu gede-gede, yang tingginya 1,5 kilo. Ngibul kamu. Enggak ada 1,5 kilo itu. Mbahku Adam cuma 60. Kata Nabi, mbahnya itu cuma 60 zira'. 60 zira' itu sekitar 30 meter. Ketinggiannya itu terus berkurang. Kata Nabi, "Tsumma lam yazalil khalqu yanqusu hattal an." Maka kemudian semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin berkurang hingga umatku tambah berkurang, dijadikan kecil-kecil oleh Allah agar mereka hidupnya tenang, gak boros makanan, gak boros baju. Jadi gak perlu korupsi. Badan 2 meter aja kok pakai korupsi. Makan 1 piring saja sampai maksiat, zina, nggak perlu. Ya, makan sate marangi 10 tusuk saja sudah. Gimana Pak? Mantap lah Ciheri ngajak. Masya Allah. Ya, inilah para jamaah rahimahumullah. Makannya nggak banyak. Itu merupakan nikmatnya umat Rasulullah. Lah zaman Musa mereka ngomong, kami nggak mau. Lihat kurang ajarnya mereka, Pak. Ayat yang kita terangkan ya singkat, yaitu mereka itu nggak mau masuk jamaah mulia. Insya Allah. Ya, jadi mereka mengatakan kalau kami ini masuk maka kami akan terkena masalah katanya. Insya Allah ya. Bahkan kemudian mereka dengan cara yang sangat buruk mengatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, "Hei Musa, kamu saja yang masuk. Kamu saja yang masuk bersama Tuhanmu." Ya. Nah, saat itu ada 2 orang. Ringkas ceritanya ada 2 orang yang kemudian selamat daripada perilaku mereka. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihima. Setelah Bani Israel itu enggan memasuki wilayah Palestina, ya, sampai mereka itu bingung jamaah mulia. Ketika mereka itu nggak mau masuk, ada 2 orang memberikan motivasi, masuklah, ikutin Nabi. Ada 2 orang yang diberikan apa? Petunjuk oleh Allah Ta'ala. Mereka tetap nggak mau masuk. Mereka nggak mau masuk.
Ya, bahkan lihat ayat 24, kurang ngajarnya Bani Israel. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Coba lihat. Bagaimana mereka mengklaim mereka pemilik Palestina. Ketika Nabi suruh masuk saja, mereka nggak mau masuk, apalagi memiliki. Mereka mengatakan kami nggak akan mau masuk selamanya. Madamu fiha. Kalau orang-orang gede itu masih ada. Hei Musa, fadhab anta, masya Allah, warabbuka. Musa, begini saja Musa. Kamu saja yang masuk. Kamu sama Tuhanmu kan hebat tuh. Kan kurang ajar lah. Nabi Musa disuruh masuk ke Palestina ya sama Tuhannya Musa untuk memastikan bahwasanya Palestina itu aman dari orang-orang yang gede-gede itu. Insya Allah. Ini saja sudah kurang ajar mereka. Mereka mengatakan, anta, fadhab anta. Hei Musa, pergilah kamu ke Palestina. Sama Tuhanmu ya, jangan lupa Tuhanmu aja. Masya Allah. Kalimat yang Masya Allah. Apa jamaah mulia ta'ala? Allah marah Pak. Nabi Musa doa, akhirnya ayat 26 itu Allah marah. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Karena mereka nggak mau masuk, Nabi Musa ingin keputusan dari Allah. Allah bikin bingung orang Bani Israel itu untuk masuk Palestina. Makanya mereka itu tidak mempunyai negara. Mereka bingung kemana-mana, berpencar-pencar. Mereka berkumpul itu sejak kemudian kolonial Inggris tahun 48 ngasih angin segar. Lah hebatnya Yahudi, walaupun mereka itu beda, apa itu namanya, status sosialnya dan sebagainya, itu nyatu, Pak. Nyatu. Jadi kalau diomongin Yahudi, maka mereka dari mana-mana pun nyatu. Ada satu perasaan seolah-olah satu bapak. Itu hebatnya Yahudi. Maka mereka pun akhirnya memasuki wilayah Palestina, jadi orang gembel. Itu setelah sekian tahun, sekian puluh tahun. Baru tahun 48 Inggris kemudian apa? Memberikan angin segar. Mereka masuk gembel-gembel, kurus-kurus, dirawat oleh orang Palestina. Namanya ajaran agama nolong. Ternyata yang ditolong wilayah dicaplok dikit hingga yang sekarang tinggal sedikit wilayah Palestina. Mereka tetap mengklaim Qur'annya yang menyuruh kami menguasai Palestina karena kami adalah kekasih Tuhan, pemilik Palestina yang sebenarnya. Itu ngawurnya minta ampun. Ayat ini yang biasa dipakai itu. Nah, ini para jemaah. Padahal mereka ke Palestina itu hanya disuruh untuk masuk dan mereka nggak mau masuk. Mereka nggak mau masuk sampai Allah bikin bingung. Makanya ayat 26 itu. Qala fa innaha muharramatun. Akhirnya Baitul Maqdis diharamkan atas mereka. Ya, arba'ina sana. Yaitu apa? 40 tahun. Masa yang ada. Pokoknya itu menunjukkan tentang panjangnya waktu yang ada. Mereka dibikin puyeng oleh Allah Ta'ala. Bingung. Mereka terhina. Zaman Hitler saja bagaimana mereka dihabisin, dibunuh. Watak mereka yang banget, yang sangat-sangat luar biasa buruknya. Ila akhiriz zaman, sampai akhir zaman. Dah selesai ceritanya Bani Israel, ya, Masya Allah. Alhamdulillah, sadaqallahul adzim. Jamaah rahimahullah, besok kalau tidak salah malam Senin, malam Selasa, ya, itu adalah termasuk malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, jamaah rahimakumullah. Satu malam yang kemudian Masya Allah bagian ulama-ulama salaf mengatakan jamaah rahimakumullah bahwasanya ada kekhususan nilai-nilai amal yang ada di dalamnya. Malam nisfu Sya'ban itu punya banyak keutamaan. Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Di antara deretan hadis-hadis yang dhaif, maka Ibnu Hibban mengatakan ada hadis yang sahih.
Ya, disebutkan yaqaliullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahinin. Allah melihat hambanya di malam nisfu Sya'ban itu. Ya, dan memberikan ampunan marah orang-orang yang kemudian diampuni oleh Allah Ta'ala li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musahinin, kecuali orang musyrik dan orang yang musyahin. Musyahin itu orang yang buruk akhlaknya. Musyahin itu sebagian ulama mengatakan orang provokator yang senang memicu kerusuhan. Itu namanya musyahin. Musyahin itu orang yang bermusuhan. Sebagian mengatakan musyahin itu orang yang tidak bertegur sapa. Itu musyahin. Jadi kelompok orang-orang yang terancam tidak mendapatkan nikmatnya, indahnya malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, pengampunan Senin dan Kamis, itu orang yang dalam hatinya ada permusuhan. Maka diriwayatkan dalam satu riwayat Imam Al-Baihaqi, atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatin nisfi min Sya'ban falillahi fiha taqa'u minan nar bi'adati syu'uri ghanami kalbin wala yanzurullahu fiha illa musyrikin wala ila musyahinin wala ila qati'i rahim wala ila musabbilin wala ila aqil liwalideh wala ila mudmini khamrin. Disebutkan dalam satu riwayat yang ada bahwasanya datang kepadaku Jibril alaihi salatu wassalam. Maka ketika datang malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril ngomong, "Ya Muhammad, ini malam nisfu Sya'ban. Ini malam nisfu Sya'ban, malam yang banyak Allah merdekakan ya bilangan ya manusia yang ada. Malam yang kemudian Allah tabaraka wa ta'ala pandang lihat hambanya, Allah ampuni, kecuali orang musyrik, orang musyahin, au ila qati'i rahim, orang yang mutusin silaturahim, orang yang ukul walideh, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini dalil. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin As, maka beliau mengatakan Allah Ta'ala Nabi bersabda ya taliqullah azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban wa yufaru li ibadihi, maka diampuni dosa-dosa manusia ilasnen, kecuali dua orang yang Allah enggak bakal ngampunin dia. Siapa itu? Musyahin. Pertama bermusuhan. Orang yang bermusuhan, wa qatilu nafsin, dan pembunuh. Orang yang bunuh itu pun juga tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Berarti yang terancam itu syirik, pembunuh ya, dan kemudian apa? Orang yang tidak bertegur sapa. Lah jamaah rahimakumullah, bagaimanakah kemudian mengamalkan daripada yang ada? Maka jamaah rahimakumullah dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, menyebutkan para generasi tabi'in Syam. Tabi'in Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Ma'khul Luqman bin Amir mengagungkan malam nisfu Sya'ban itu. Mereka membuat malam nisfu Sya'ban, mereka kemudian beribadah menghidupkannya, dari mereka lah banyak kemudian diambil yaitu apa? Keutamaan, kemuliaan malam itu. Maka jujur kemudian Ibnu Rajab menyebutkan, tapi ada pihak ulama Hijaz. Ada ulama Hijaz seperti Atha, beliau mengatakan yaitu Abu Mulaika, mereka menentangnya, mengatakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu amalannya adalah bid'ah. Lah, ada tabi'in generasi awal mengerjakannya, ada sebagian ulama yang mengatakan apa? Bid'ah. Ini loh adilnya daripada ilmu. Sehingga kemudian ikut yang mana ya terserah.
Jangan kemudian bilang semuanya bid'ah. Ada ulama mengatakan iya, ada yang tidak. Apa kata ulama-ulama kita? Mengamalkan dalil dhaif itu boleh. Dalil dhaif yang nggak boleh kalau tingkat kedhaifannya itu benar-benar asyad, luar biasa, kuat. Ya, dhaifnya kuat. Mereka mengatakan dan terangkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad bin Hambal, ya, bahwasanya kalau urusan halal haram kita perketat, kita cari sanadnya sampai tuntas, sampai kelar, sampai selesai, sampai tahu yang sahih. Tapi kalau urusan adab, ganjaran, ngomong neraka surga, ngomong fadilah keutamaan, hal itu enggak masalah memakai dalil dhaif. Sepanjang dhaifnya apalagi ada penunjang daripada hadis yang sahihnya. Ini sudah tuntas, Pak. Halal begitu dibicarakan oleh para ulama. Sehingga yang jelas jamaah rahimakumullah, ya, kita berada di malam nisfu Sya'ban itu, apa yang kemudian kita perbuat? Maka yang diperbuat jamaah rahimakumullah, yang pertama tentu banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diterangkan dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban. Ya, dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban oleh Said Muhammad Alwi Al-Maliki, dia mengatakan antara lain yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Perbanyak dengan dalil-dalil yang ada. Yang kedua jamaah mulia, perbanyak istighfar. Ya, istighfar. Tadi malam itu malam yang besar, malam yang luar biasa, sehingga kemudian kita pun mengambil momentum itu untuk melakukan daripadanya amal-amal yang ada, ya. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali fil Lataif, inna jumhur a'immatil hadis dha'ufuha wa sahhaha Ibnu Hibban fa'dhuha wa kharrajahu fi sahihi. Sebagian kemudian dilakukan amalan itu, ya. Memperbanyak istighfar. Kemudian apa lagi? Yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Karena Sya'ban itu bulannya Al-Quran. Sya'ban itu bulannya Al-Quranul Karim. Banyak riwayat-riwayat tentang itu, ya. Tentang hal yang seperti itu adalah hal yang tidak ada masalah. Perbanyak Al-Quran. Kemudian disebutkan yaitu memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Doa-doa yang ada otomatis itu diperbanyak oleh kita. Jangan sampai tidak. Bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i, wa qala asy-Syafi'i balaghana anna ad-du'a yustajabu fi khamsati layal. Bahwasanya doa itu mustajabah di 5 malam. 5 malam mustajabnya doa, kata Imam Syafi'i. Yaitu apa? Lailatul Jum'ah, malam Jumat, wal Aidain, kemudian malam Idul Fitri, Idul Adha, wa awwalu Rajab, awal Rajab, wa nisfu Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Ya, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, awal Rajab, dan kemudian malam nisfu Sya'ban. Ini jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang dibaca lagi itu apa? Makanya kemudian ketika ia baca, lalu seorang mengawali dengan baca surat Yasin. Baca surat Yasin itu tidak ada dalil untuk sunnah baca 3 kali malam nisfu Sya'ban. Tapi nggak ada dalil untuk melarangnya. Ya. Sehingga kemudian doa yang ada di malam nisfu Sya'ban diawali dengan bacaan Quran, yang dipilih Yasin. Memilih surah, memilih ayat tertentu itu hukumnya boleh. Ya. Karena memang banyak keutamaan-keutamaan dari setiap ayat-ayat yang ada, surah-surah yang ada. Man qara'a bil ayatin min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin, apa tahu siapa yang baca 2 ayat Al-Baqarah terakhir, maka Allah akan cukupin dia. Siapa orang yang baca ayat kursi
maka wala yaqrabuka syaitan hatta tusbiha. Di waktu malam yang enggak digoda oleh syaitan sampai subuh. Siapa orang yang baca surat Al-Kahfi aman dari Dajjal. Siapa orang yang baca surat Al-Waqi'ah dihilangkan kefakirannya. Siapa orang yang baca Yasin maka perkara yang sulit akan diberikan kemudahan oleh Allah. Mereka pilih Yasin, gak masalah. Tidak ada keharusan baca Yasin, tapi gak ada larangan baca Yasin. Terus gimana? Perkara itu kalau gak ada larangan, itu gak ada persoalan. Itu namanya sepanjang ada dalil umum. Kalau ada dalil umum yang mendukung, gak ada masalah. Ya, Nabi SAW ya, ketika berdoa Nabi mengangkat kedua tangannya, tapi nggak ada dalil Nabi angkat tangan setiap selesai sholat. Makanya kelompok sebelah mengatakan bid'ah, dolalah, sesat. Orang doa setelah sholat ngangkat tangan, hindari ngangkat tangan. Boleh. Tidak adanya dalil khusus itu sudah ada dalil umum, bukan kemudian diperinci atu-atu. Betapa tebelnya itu Quran. Ya, betapa tebelnya itu hadis. Ini para jamaah mulia. Terjadi perkembangan yang ada di zaman setelahnya. Apa yang dikerjakan oleh Nabi sekali, maka cukup dilakukan seterusnya. Bukan kemudian Nabi ini ngerjainnya berapa kali. Makanya kemudian tarawih yang dikerjakan Nabi di masjid cuma 3 hari. Kita harus mencontoh Nabi. Tarawihnya cuma 3 hari. Ya ilah. Ya. Ini para jamaah mulia. Makanya zaman Abu Bakar nggak berani. Zaman Umar diskusi, Umar mengatakan hadhihi ahsanul bid'ah. Ini bid'ah yang aku sukai. Kumpul-kumpul di masjid sholat taraweh. Itu bid'ah semuanya. Apalagi kemudian kalau sholat di Masjidil Haram, kalau sudah menjelang akhir Ramadan, doanya panjang. Mana ada Nabi kemudian doa khatam Quran di waktu sholat. Ya. Itu bid'ah luar biasa. Apalagi panjang, doanya sampai 20 menit. Nabi doanya nggak seperti itu. Ya, itulah jamaah mulia. Jadi perkara itu ketika baru ya dikatakan tidak semua yang baru itu kemudian dilarang. Ya, tidak semuanya yang baru itu apa? Dilarang, jamaah rahimakumullah. Makanya membaca Yasin itu nggak ada masalah. Nggak baca Yasin nggak masalah, tapi panjangin doa. Kemudian amalan berikutnya qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Qiyamul lail ini termasuk amalan nisfu Sya'ban, di malam Selasa. Apakah kemudian amal-amal khusus? Tidak. Tetapi kemudian yang paling banyak disukai oleh ulama kita, kalau terjadi ikhtilaf, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakannya, kalau sholatnya nggak jamaah, nggak kumpul-kumpul di masjid, memperbanyak sholat dalam rangka apa? Nisfu Sya'ban, tahajudnya dibanyakin, witirnya dikuatin, mungkin tasbihnya, mungkin istikharahnya, sholat hajatnya, apa? Kata mereka, itu adalah hal yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya dan kemudian mengangkatnya, kemudian mengampuninya, memberikan kebaikan kepada mereka. Itu malam nisfu Sya'ban. Dan setelahnya siangnya adalah diperintahkan untuk apa? Untuk puasa. Nah, di puasanya nisfu Sya'ban ini nggak ada masalah walaupun belum diawali puasa sebelumnya. Yang makruh itu adalah puasa tanggal 16 Ramadan yang tidak diawali oleh puasa yang sebelumnya. Gak puasa-puasa pas tanggal 16 baru puasa, itu gak boleh. Memulai puasa pertengahan yang kedua Sya'ban hukumnya makruh. Kecuali 5 orang. Pertama, bersambung dengan yang sebelumnya. Yang kedua, qadha. Makanya qadha Ramadan harus selesai tuntas. Ini akhir-akhir perjalanan Sya'ban. Yang ketiga, karena apa? Karena nazar. Ya, karena nazar maka hukumnya boleh. Nazar, ya. Kemudian yang berikutnya karena apa? Ya karena menjadi kebiasaan.
Memang biasanya Senin Kemis dia Senin Kemis. Kadang-kadang ya kebiasaannya dia, maka nggak masalah. Dan yang kelima, syaratnya tidak melemahkan puasa Ramadan. Jadi menyambung dengan yang sebelumnya, puasa qadha, puasa nazar menjadi kebiasaan dan kemudian tidak melemahkan ya, amalan bulan suci Ramadan. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya ini amal tak kerjakan ya, maka dikatakan oleh sebagian Ibnu Hajar mengatakan jawazul amal bil haditsid dhaif fil fadail wat targhib wa tarhib, boleh melakukan amal-amal dengan hadis-hadis yang seperti itu. Washtaratul aizu wa abdus salam, Syekh Abdus Salam wa Abdul Daqiqil Aid ma'adzalik sama, tetapi membuat syarat ayakuna mundarijan tahta asli am, ada dalil umumnya ya, ada dalil umumnya. Ini ulama-ulama kita. Jadi nggak perlu kencang-kencang ini bid'ah, dhalalah, finnar. Udah kadaluarsa, sudah dibahas dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, bukan bahasan sekarang jamaah mulia. Demikian jamaah mulia. Jadi malam apa? Malam Selasa. Ya kan nggak salah malam Selasa besok. Makanya sebagian tempat melakukan doa bersama dan baca surat Yasin, silahkan. Kalau enggak juga enggak masalah. Di sini ada enggak? Ada. Ada habis maghrib. Kalau ada saya ke sini. Oh gitu. Ya sudah, kalau itu saya ke sini nanti insya Allah. Nah, karena di tempat kami juga ada juga nanti pimpin yang lainnya. Insya Allah nanti maghrib kita nyampe sini. Insya Allah. Ini kita baca bareng-bareng. Kemudian doa didorong Yasin. Ngapain bawa minum-minuman? Haus tahu. Baca Yasin 3 kali tuh haus. Makanya bawa air. Oh gitu aja dipersoalkan. Lu bawa minuman itu syirik. Ilah, sudahlah. Enggak usah bahas syirik. Bahas ijazah saja belum kelar, bahas syirik sekarang. Ya jamaah mulia ya. Demikian insyaallah, semoga Allah sehatkan kita semuanya. Ketemu lagi waktu yang akan datang insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.